Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Belum lama ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menghimbau masyarakat agar waspada soal adanya gempa megatrust yang dapat mencapai magnitude 8. Daryono, Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan jika dilihat dari pemodelan atau petanya, guncangan akibat gempa ini bisa terasa hingga Lampung, Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat. Jakarta berpotensi mengalami guncangan, jika terjadi gempa besar di segmen megatrust Selat Sunda. Daryono menjelaskan bahwa guncangan yang kuat di Jakarta jika terjadi gempa besar di segmen megatrust Selat Sunda turut disebabkan oleh karakter tanah di Jakarta yang lunak. Gempa megatrust adalah salah satu jenis gempa bumi. Megatrust sendiri sebenarnya adalah julukan atau sebutan untuk daerah atau lokasi subduksi. Megatrust ini adalah kondisi di mana lempeng satu mendorong lempeng-lempeng yang lainnya, sehingga akhirnya terjadi subduksi dan gempa. Hal ini menyebabkan lempeng yang satu bergerak naik dan yang lainnya bergerak turun. Karena gempa megatrust terjadi di dataran dekat bumi dan pada lempengan yang dangkal, akhirnya gempa ini memiliki skala atau kekuatan yang sangat besar. Untuk megatrust sendiri skala gempanya bisa mulai dari 8 hingga 9 skala Richter, bahkan para ilmuwan juga pernah memprediksi jika megatrust bisa mencapai lebih parah dari 9 skala Richter, yang artinya itu akan menjadi gempa terparah yang terjadi. Megatrust merupakan salah satu penyebab dari gempa dengan skala besar yang pernah terjadi di seluruh dunia dan juga bisa menjadi salah satu penyebab dari tsunami parah yang pernah dialami oleh beberapa negara di belahan dunia, seperti misalnya Indonesia tepatnya di Aceh pada tahun 2004, Tohoku Jepang 2011 dan gempa di Chili 2012. Zona megatrust sendiri dibagi menjadi 3 zona besar yaitu Andaman Megatrust, Sumatera Megatrust, dan juga Java Megatrust. Zona ini sangat luas, memiliki luas atau jangkauan sekitar lebih dari 5.500 km yang dimulai dari utara Myanmar, ke barat daya di wilayah Sumatera, lalu bisa berlanjut ke selatan Jawa dan juga Bali, dan berakhir di negara Australia. Di Indonesia, zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Zona megatrust berada di zona subduksi aktif, seperti subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba, subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, subduksi Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina, subduksi utara Papua. Proses terjadinya gempa megatrust dimulai dari penyebab gempa megatrust yang terjadi karena adanya gesekan secara vertikal dan horizontal pada lempengan. Lempengan yang ada di bumi dibagi menjadi lempeng benua dan lempeng samudera, di mana lempeng benua lebih tebal daripada lempeng samudera, sehingga ketika lempeng samudera masuk ke dalam lempeng benua akan bertabrakan. Tabrakan antara lempeng samudera yang masuk ke dalam lempeng benua dapat menimbulkan getaran yang sangat kuat, yang disebut dengan gempa megatrust. Dampak yang bisa ditimbulkan oleh megatrust diantaranya, abrasi parah pada pantai, bangunan roboh dan kerusakan parah, kerusakan pada infrastruktur kota, merenggut korban jiwa. Itulah beberapa informasi mengenai gempa megatrust yang perlu diketahui. Semoga informasi ini bermanfaat dan tetap waspada dimanapun kita berada. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Halo Edukasi.